Nanti akan kita tuliskan silsilahnya, sanadnya, ayat-ayat moyangnya. Maka nama daripada Yakub itu adalah Israel. Lalu apakah negara Israel itu sama dengan Israelnya Yakub? Tidak sama. Karena Yahudi ini mereka hanya menyangkutkan nama sebuah negara ke orang suci, orang mulia, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Lalu apa pula itu Zionis? Dan bagaimana tanggapan Al-Quran tentang 30 tadi? Karena Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu terkadang disebut ya Bani Israel. Bani artinya anak-anak, Israel artinya Israel, anak-anak Israel. Terkadang Allah menyebutnya ya ahli kitab, wahai orang yang diberikan kitab. Terkadang Al-Quran menyebutnya Yahudi. Wa qalatil Yahud, Yahudi berkata Uzair ibn Allah, Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil Yahud, Yahudi berkata Yahudullah maghluda, tangan Allah itu terbelenggu. Itu kata Yahudi. Waladhdallin, dan agar kita terhindar dari orang-orang yang sesat, orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya tiga ini apa maknanya? Sehingga Al-Quran menyebutkannya Yahudi, Israel atau Israel, dan ahli kita. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mau fokus ke depan supaya kita konsentrasi. Kita kisahkan mulai daripada bapak para nabi. Siapa bapak para nabi? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari sini nanti kita akan lihat sebenarnya kapan munculnya agama Yahudi ini. Apakah Yahudi itu agama yang dibawa oleh Nabi Musa? Karena ada sebagian orang yang tidak mengerti sejarah mengatakan bahwasanya Ibrahim itu adalah bapak tiga agama. Kalau Bapak ada dengar, kalau Bapak mendengar syukur, berarti bacaan yang bagus, guru-gurunya lurus. Karena kalau sebagian orang ketika dia mengatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi, agamanya Nasrani, dan agamanya Islam. Agama yang tertua, ini kata dia ya Bapak Ibu, bukan kata saya. Agama yang tertua adalah agama Yahudi. Mengapa? Karena Nabi Musa itu diutus kepada bangsa Yahudi. Agama yang kedua, agama Nasrani. Karena Nabi Isa itu diutus kepada agama Nasrani. Sementara Nabi Muhammad, Nabi terakhir, adalah agama Islam. Betul atau salah? Oh, salah, baik. Nah, kalau begitu, kapan munculnya Yahudi ini? Kita akan tulis silsilahnya dari bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam adalah bapak para nabi. Kita urut ke atas ayat-ayatnya dan moyang. Ibrahim punya ayat namanya Taurat. Atau Al-Quran menyebutnya dengan Azan. Azan itu bukan nama ayatnya, tapi nama patung yang dibuat oleh ayahnya. Bagaimana firman Allah? Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Ayatnya ada. Kata para ulama, nama ayatnya adalah Taurat. Nanti akan saya jelaskan secara umum. Taurat punya ayat namanya Nahur. Nahur punya ayat namanya Sarug. Sarug punya ayat namanya Ramu atau Ramu. Ramu punya ayat namanya Falah. Falah punya ayat namanya Abir. Abir punya ayat namanya Syalah. Syalah punya ayat namanya Al-Fakhsyah.
Al-Fasyad punya ayat namanya Sam. Sam punya ayat namanya Nuh alaihi salam. Itu dia saksanya. Dari Nabi Ibrahim alaihi salam ke atas, kita tidak menjumpai nama Yahudi. Bermakna datuk moyang Nabi Ibrahim itu tidak ada satu pun yang beragama Yahudi. Di sini bisa dipahami. Baik. Nabi Nuh alaihi salam punya 4 orang anak. Sebut di bawah nanti itu nanti. Punya 4 orang anak. Yang pertama namanya Sam, yang kedua namanya Ham, yang ketiga namanya Yafis, yang keempat namanya Yam atau Kan'an. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran anaknya yang nomor 4. Ini yang kita lihat. Ini anak Nabi Nuh yang kawin, yang madan. Karena ketika disuruh oleh ayahnya naik ke perahu, ya bunayya irkab ma'ana, wa anakku ayo naik ke perahu ini. Karena hari ini tak ada satu pun di muka bumi kecuali akan tenggelam. Tapi katakan karena ada degil, sa'awi ila jabal yaqsimuni minal ma'. Tidak wahai ayah, saya akan cari gunung yang paling tinggi agar saya selamat dari air bah ini. Tapi apa kata ayahnya? La asiman yawma, tidak ada keselamatan pada hari ini kecuali yang naik ke perahu. Tapi anak tadi tak beriman kepada risalah sang ayah, maka minal mughramin, akhirnya sang anak ini termasuk orang yang tenggelam. Jadi apa maknanya Bapak Ibu? Iman tak bisa diwarisi. Ini betul-betul ayahnya Ustaz, anaknya Ustaz juga betul tuh. Betul-betul orang tuanya soleh, anaknya soleh juga betul tuh. Kata ini tidak soleh dia. Kalau betapa banyak ayahnya orang baik, anaknya tak baik. Anaknya orang baik, ayahnya tak orang baik. Karena soleh tak soleh itu adalah seberapa sungguhnya seseorang untuk beribadah. Nah, ada pun anak yang ketiga ini mereka selamat, dan dari mereka bertiga inilah seluruh nasab manusia sampai kepada mereka. Tak satu pun manusia yang di bawah kolom bumi ini, kolom langit ini, kecuali nasab akan sampai kepada 3 manusia. Siapa? Sam kemudian hari merantau ke Padang Arab, sehingga Sam ini keturunan orang Arab di antara mereka nanti tinggal di Palestina. Jadi penghuni pertama Palestina itu adalah keturunan daripada Sam. Karena salah satu anak Sam itu bernama Kan'an, sama dengan nama ini. Karena Bapak Ibu, nama itu nggak pernah jahat. Yang jahat itu sifat manusia. Makanya nanti keturunan-keturunannya itu mengambil daripada nama Kan'an ini juga. Sehingga di Palestina ketika di zaman Nabi Musa muncullah suatu kaum namanya bangsa Kan'an. Bapak Ibu bisa cek di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Itu bangsa Kan'an yang tinggal di sana. Ada pun mereka keturunan orang Romawi, pakai Eropa. Mereka ini berkulit putih. Ada pun Yafis keturunan Turki, sebagai keturunan Turki. Dan Ya'juj dan Ma'juj yang muncul di akhir zaman adalah keturunan daripada Yafis. Mendengar ayat dari Ma'juj adalah makhluk Allah yang akan menciptakan kerusakan di muka bumi yang nanti di akhir zaman dan keturunan Yafis. Nah, dari 3 manusia inilah seluruh manusia yang ada di kolom langit hari ini nasabnya sampai kepada mereka. Baik, kita sebutkan dulu nama ayah Nuh. Nuh alaihi salam punya ayah namanya Lam.
ialah Nabi Idris alaihissalam. Idris. Nuh punya ayah namanya Yab. Dia punya ayah namanya Mahlaid. Mahlaid punya ayah namanya Anwas. Anwas punya ayah namanya Sis. Sis punya ayah namanya Adam alaihissalam. Nabi Sis tulisan Arabnya begini. Ini Arabnya Anwas. Ini maknanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nuh bin lama bin Al-Fasal mengenai penjahat lain Kinan tidak. Nama lain itu Kinan. Kinan orang Anwas. Jadi dulu itu para nabi umurnya sangat panjang, sehingga ada dari Adam dengan Nabi Nuh itu asrul qurun 10 abad. Asrul itu sangat panjang umurnya. Karena makannya sehat. Kalau sekarang banyak makan biji, banyak makan kimia, banyak barang. Kalau dulu semakin pendek umur manusia. Saudara sekarang yang kurang 40 tahun, walaupun ada itu dari dulu datuk kita masih banyak. Ya kata orang sih faktor makanan, yang jelas umurnya sampai segitu. Baik. Nah, ada Sis Anwas Kinan Mahlaid dan Muhammad Rasulullah Nuh punya anak 3 orang. Nuh punya anak 3 orang, Sam, Ham dan Yafis. Sam ini tinggal di Arab dan di beberapa Palestina. Salah satunya turunnya di Palestina. Berarti siapa penghuni bersama orang Islam atau orang Yahudi? Apa agamanya Nabi Nuh? Islam. Karena seluruh para nabi itu saya satu agama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus ke setiap kaum itu satu orang rasul. Sembahlah Allah, jauhilah setan. Maksudnya penyembahan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang apa itu sebagian para nabi itu, sebagian kaum itu diutus 2 sampai 3 nabi. Karena masyarakatnya kecil. Tongkau masyarakatnya Pak. Ini surah Yasin. In arsalna ilaihi muslimin. Bahkan zaruhuma, ketika kami utus kepada satu bangsa itu 2 rasul. Bahkan zaruhuma, mereka dustakan rasul-rasul itu. Fa'azazna bisa disin, kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Itu mereka dustakan. Wajah Abdul Aqsam Madinati Yas'a, datang ke laki-laki untuk menegakkan Islam tersebut, namanya Habib Najjar. Itu pun mereka dustakan. Jadi dulu satu RT, satu RW, satu desa, satu kecamatan itu tak cukup terkait satu nabi. Karena masyarakatnya kecil, masyarakatnya pembangkang. Bahkan nabi-nabi mereka pun itu biasa dalam ilmu. Nah, siapa itu? Itu nanti orang Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang saudara. Yang pertama namanya Haran, yang kedua namanya Nahor. Karena sama dengan nama datuknya. Haran anaknya Tara, Nahor anaknya Tara. Haran punya anak seorang nabi namanya Lut, Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim kawan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
bernama Sarah. Anak pamannya Al bin Khalid. Karena zaman dulu jumlah manusia sedikit, jadi mereka menikahi anak pamannya. Setelah sekian puluh tahun rumah tangga, umur Sarah diperkirakan 90 tahun lebih, Sarah ini tidak dikaruniai anak. Sehingga kata Sarah kepada suaminya Ibrahim, wahai suamiku, nikahilah budakku ini, pembantu. Siapa nama pembantunya? Katakan apa? Hajar. Dari mana Hajar asalnya? Dari mana aslinya Hajar? Dari perpoyan damai? Dari Mesir. Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah dari Mesir. Dari Hajar ini dikaruniai seorang anak namanya Ismail. Setelah Ismail berumur 14 tahun, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan Sarah seorang anak namanya Ishak. Ini ada cerita menarik. Di sebelum Allah putus atau Allah beri kabar dari Ibrahim akan kelahiran seorang anak, Allah Subhanahu wa taala mengutus sekelompok malaikat untuk menghancurkan kaum Lut. Kaum Lut itu namanya kaum Sodom. Sodomi. Siapa kaum Sodom ini? Pelukan sesama jenis LGBT. Jadi mereka ini Bapak Ibu ditanyakan kata, kalau memang ada kata itu, wahai Lut, datanglah kepada kami. Lalu kemudian Allah utus sekelompok malaikat kepada kaum Lut. Sebelum malaikat itu menghancurkan kaum Sodom ini, kemudian Allah suruh malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim untuk mengabarkan seorang anak min Ali. Itu kan misalnya dalam surat Hud dan surat Al-Zariyat. Hal kata hadithul Ibrahim Musa idkhalu alaihi faqalu salam qala salamun qawmun munkarun farawa ila ahlihi faja'a bihi sani faqarrabahu ilaihi qala ala ta'kulu fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim fasawkat wajhaha wa qala wa aqbalat imra'atuhu fi sarfin fasawkat wajhaha wa qala ajuzun hakim. Apa kata istrinya Ibrahim? Tak mungkin saya ini kan sudah tua, saya ini mandul, suami saya juga sudah tua. Apa mungkin masih punya anak? Sambil menepuk-nepuk pipinya, sambil berdiri. Imatun fadhikat. Istrinya Nabi Ibrahim itu berdiri sambil tertawa bahagia karena akan mendapatkan kabar kelahiran seorang anak yang bernama Ishak. Setelah Ishak itu Yakub akan tersenyum berbahaya. Tertawalah seorang ini Bapak Ibu. Tak mungkinlah saya yang sudah berumur hampir 100 tahun ini masih punya anak. Tapi kata mereka, begitulah Allah kalau berkehendak. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Setelah berita itu didengar oleh Ibrahim dan Sarah secara langsung, lalu kemudian rombongan para malaikat ini mendatangi kaum Sodom dan menghancurkan kaum Sodom. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qala ursilna ila qaumin mujrimin litursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan dan seterusnya. Tengok kisahnya di dalam surat Al-Zariyat ayat 19 dan seterusnya. Dan kemudian mereka ini tinggal di sebuah daerah namanya Babilonia. Babilonia ini adalah masih keturunan daripada yang tinggal tadi. Tentunya keturunan daripada Sam. Karena anak-anak daripada Sam ini ada yang bernama Babel, ada yang bernama Badian, ada yang bernama Kanaan. Babel yang beralih dari Babilonia. Nah, ketika Nabi Ibrahim AS tinggal di Babilonia ini, di sana hidup seorang raja yang zalim, yang kekuasaannya hampir separuh bumi ini. Jadi ada
kerajaan dunia ini, dua yang zalim, dua yang mukmin, dua yang kafir, dua yang mukmin. Kerajaan mereka berempat ini menguasai seperempat daripada dunia ini. Yang muslim adalah Zulkarnain, dan Raja Zulkarnain. Yang kedua adalah Nabi Daud alaihi salam. Adapun yang kafir, yang pertama namanya Namrud, yang kedua namanya Bukhtun Nasr. Kekuasaan Bukhtun Nasr ini lebih hebat daripada Fir'aun atau ibu. Kalau Fir'aun hanya di Mesir saja, tapi kalau Bukhtun Nasr hampir seluruh jazirah Arab itu dikuasainya. Nanti bisa jadi cerita. Namrud, siapa Namrud? Namrud ada yang disebutkan ada lagi namanya Lucy, Sam, Nuh alaihi salam. Itu bukan baik, tapi pada cincinnya itu baik. Namrud ini berkuasa 400 tahun. Jadi kalau menurut tidak panjang-panjang. Zaman inilah Nabi Ibrahim alaihi salam diutus. Itu kisahnya dalam surat Al-An'am. Kalau kita kisahkan nanti kepanjangan. Nah, kemudian setelah selesai peristiwa Nabi Ibrahim dengan Lut ini, yang kemudian dibakar, akhirnya dia tinggalkan di Babilonia. Nabi Ibrahim alaihi salam dari Babilonia pindah ke Palestina. Di Palestina, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Masih ada. Lalu kemudian ditumbuh dewasa. Setelah itu saya hapus lagi. Insyaallah sudah yang benar. Nah, setelah itu Ishak pun menikah dengan seorang perempuan yang cantik, jelita dan ayu, namanya Rifqah. Itu namanya Rifqah. Dari pasangan Rifqah ini lahirlah dua anak kembar. Siapa namanya? Saya tidak tahu, dapat saya kasih aja. Siapa namanya? Serius saja. Siapa namanya dua? Karena saya itu bukan dua yang siapa bu? Siapa namanya? Namanya yang pertama dari anak ini adalah namanya nama Arabnya begini. Yesus itu Arab. Ain ya Sod. Ini digelari oleh para ulama dengan bapaknya orang Romawi, bapak Romawi. Karena di perantau ke Romawi, yang kemudian hari keturunan kepada Romawi ini disebut dengan Bani Asfar. Akan melakukan gencatan senjata dengan umat Islam. Jadi kan orang Eropa kan tidak bisa, kita nggak perang. Satu-satunya musuh sentral kita itu adalah Yahudi. Orang Islam dengan orang Kristen juga perang. Mereka bersatu. Bani Asfar, orang Eropa. Maka kata Rasulullah SAW, dan sinta di baiknya yang sama. Itu oleh karena 6 perkara sebelum datang hari kiamat. Yang pertama, mati kematianku. Yang kedua, fathu Baitul Maqdis, terbebas dari Baitul Maqdis. Berarti kalau disebut terbebas dari Baitul Maqdis, selama Baitul Maqdis itu terjaga, perang tak akan bisa dihindarkan. Jadi ada pertanyaan ke saya. Setelah saya mengisi pengajian di Zainab, Ustaz, kapan berakhir perang di Palestina ini? Saya bilang, akan berakhir perang itu sampai dengan hari kiamat. Selama belum jatuh ke tangan kaum muslimin, maka tetap akan menjadi rebutan. Semua fatwa Baitul Maqdis yang kedua.
Yang ketiga mutarun, banyak orang meninggal kafaas khanam, seperti kambing-kambing yang kena penyakit mati berlimpah. Yang keempat istidofatul mal, banyaknya harta sehingga tak ada lagi nanti bakul itu. Dan sekarang ada bakul lagi, bakul semua kaya. Istidofatul mal harapan berlimpah Allah, hasil bumi itu banyak. Itu yang keempat. Yang kelima fitnatul la tabaqa illa dakhalat baitul haram. Fitnah tak ada yang tersisa kecuali masuk ke rumah-rumah orang Arab. Yang keenam hudnatun, hudnatun arti gencatan senjata takunu bainakum wa baina bani asfar, yang akan terjadi antara kalian orang Islam dengan bani asfar, orang Eropa. Asfar itu artinya putih, orang berkulit putih. Akan terjadi gencatan senjata antara orang Islam dengan bani asfar ini. Nah, ini dia hudnah. Makanya kalau kita tengok berita di Al Jazeera, yang mungkin yang bisa mengakses bahasa Arab, sekarang itu terjadi hudnah, gencatan senjata antara Hamas, al-hudnah takunu baina Hamas wa Israil. Itu terjadi gencatan senjata antara pejuang mujahidin Hamas dengan tentara penjajah Zionis selama 4 hari. Itu dari hari kemarin. 4 hari saja gencatan senjata. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh hadis ini? Tidak. Karena yang Yahudi itu tak akan pernah terjadi gencatan senjata. Kenapa begitu? Kenapa mereka buat? Karena Yahudi itu pada kita ini hebat. Boleh dibunuh, boleh dari hartanya. Nanti mau kita. Tengok dalam buku mereka namanya kitab Talmud. Kita kata Talmud. Kamu tengok lagi, tengok dalam 24 protokol Yahudi. Tengok di sini. Saya punya bukunya, isinya luar biasa. Media mereka kuasai, ekonomi mereka kuasai, teknologi mereka kuasai, presiden mereka yang atur. Serahlah siapa presidennya, tapi yang penting otaknya kan. Kenapa penting buat menunjukkan muka itu? Kalau tak bisa berbuat, kalau dikontrol oleh orang macam wayang, kan tak penting sebenarnya. Karena yang penting itu adalah kebijakan. Siapa menentukan kebijakan? Bisa tak presiden menentukan kebijakan? Berpihaklah kepada rakyatnya, berpihaklah kepada orang Islam. Sementara dia Islam, maka dalam konsep 24 protokol Yahudi itu disebutkan bahwasanya presiden itu adalah boneka. Saya coba baca, ada buku ini. Baik, kita awal ini. Nah, ini baru kita menjelaskan daripada anak dari Rifqah ini. Anak yang kedua bernama Yakub. Yakub alaihi salam. Nama lain daripada Yakub adalah Israel. Jadi Israel itu nama suci, Pak. Kenapa orang jahat? Berarti negara Israel itu sah, berarti kan? Menurut orang Yahudi, kami mendirikan negara Israel ini karena datuk kami itu Nabi. Datuk kami itu tinggal di Palestina. Jadi ini bumi kami. Mereka ambil ayat Al-Quran, mereka surat itu. Ya qawmi udkhulul ardha allati kataba Allahu alaiha wahai bani Israil. Masuklah ke bumi Palestina ini yang telah dijanjikan untuknya. Allati kataba Allahu wa la tartaddu ala adbarikum, dan jangan berpaling dari sini. Fatanqalibul khasirin, karena nanti termasuk orang-orang yang rugi. Itu bukan untuk Yahudi, tetapi untuk anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub itu disebut dengan Bani Israil. Kita bersama dengan kita. Baik, kita singkat saya ceritakan. Kemudian ini pun merantau ke Eropa. Ini pun merantau ke Haram. Nah, sebuah daerah masih di Babilonia, dia ambil dekat nama daerahnya Haram. Itu nama daerahnya. Karena dulu nama daerah itu sandarkan kepada pembuka daripada kampung. Akhirnya Yakub
atau Israel memantau Haram. Sesuai pesan ibunya Rifqah, kata ibunya, wahai Yakub, akan bertemu nanti seorang bapa di sana di Haram itu namanya Laban. Laban, Laban. Siapa Laban ini? Laban itu adalah paman kandung Nabi Yakub, abang daripada Rifqah. Sesampai di Haran, Yakub itu bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, yang ayu, jelita, yang baik, yang solehah. Namanya Rohim. Bukan kabupaten Rohim. Rohim kalau Arab ini Arab. Rohim. Rohim. Ketika dia menengok Rohim ini, Bapak, Yakub langsung jatuh cinta. Kemudian kata dia kepada Paman, bolehkah aku menikah dengan anak Rohim? Kata pamannya, boleh. Apa syaratnya? Syaratnya kau mesti bekerja 7 tahun. Itu syaratnya. Untuk jadi menantu kerja 7 tahun. Yang nama laki-laki ya, kawan. Laut akan diseberang, mungkin akan dikudaki, kemudian kau akan bekerja begitu rupanya. Betul tak? Akhirnya bekerja Rohim itu Yakub itu 7 tahun. Setelah itu dia datang lagi pamannya, datang lagi kepada pamannya, wahai paman, saya menyakiti paman. Selesai 7 tahun. Kapan saya nikahkan dengan anak Rohim? Kata pamannya, tak jadi. Oh, jangan Pak. Kalau 7 tahun aku dulu sudah nikah. Paman ada alasannya. Kata dia, laisa min sunnanina al-muzawwija sukra qabla al-kubra. Tidak ada dalam syariat kami kalau adik itu menikah lebih dulu pada kakaknya. Jadi zaman itu rupanya sudah ada, dan tradisi itu sudah dihapus ketika Taurat diturunkan kepada Musa. Sudah dihapuskan ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi. Tapi sebagai daerah kita masih saja berlaku. Kalau adik kakaknya belum menikah, maka adiknya tidak boleh menikah. Karena kakaknya jomblo terus, adiknya itu juga jomblo, disebabkan kakak tak ada. Itu sudah dihapuskan, tak berlaku lagi. Dulu yang berlaku. Siapa nama kakaknya? Kata Yakub, namanya Laia. Itu dia namanya Laia. Lalu kemudian karena sayangnya Laban kepada menantunya, kepada anaknya, setiap pembantu itu dikasih seorang pembantu. Habis. Lanjut. Ini masak dia. Sampai ke suku tak habis ini. Sampai koma nih. Langsung koma kita. Panjang, tak selesai satu pembahasan. Kemudian ya satu. Dimana dia tinggal tadi? Di Haran, di Madinah. Berapa kita dia di Haran? Haran. Yakub kemudian menikah dengan kakaknya bernama Laia. Kemudian Rahim. Setiap istri ini dikasih pembantu oleh ayahnya. Pembantu daripada Laia namanya Zulfa. Pembantu daripada Rahim namanya Walfa. Lahirlah anak dari Laia 6 orang. Yang pertama namanya Ruben. Dan Ruben langsung ya Pak ya. Itu Ruben. Yang kedua namanya Syam'on. Yang ketiga namanya Yahuda. Ada yang kedua, Yahudi itu dari Yahuda. Karena nanti keturunan Yahuda itu membuat kerajaan di Yerusalem, namanya Yahuda. Tapi bukan Yahudi.
waktu itu ada Muhammad Kecil kan dekat-dekat juga. Tahu Muhammad Kecil kan? Nah, dekat-dekat juga itu. Nah, yang keempat namanya Isakar. Yang keempat namanya Levi. Yang kelima namanya Isakar. Yang keenam namanya Zabulon. Nama anak. Rahim tak kunjung punya anak. Akhirnya Rahim memberikan budaknya Balham kepada suaminya. Kata Rahim kemudian abangnya suaminya, saya kan tak punya. Ini ada pembantu kita yang dihajar ayah kemudian nikahin. Atau nanti lahir anak ini. Kata Yakub, jangan kata dia. Baik pembantunya kalau baik, istrinya baik istrinya. Tentang ibu ini dan Yakub. Suami itu dan Yakub. Dari sini lahirlah orang anak. Yang pertama namanya dan yang kedua namanya Naftalia. Menengok orang ini memberikan budaknya kepada suaminya Yakub, cemburu wilayah. Wah, kita kan punya budak, namanya Zulfa, nikahilah. Akhirnya dinikahi pula oleh Yakub. Bapak Solehan, Bapak Soleh. Oh, Soleh. Bapak Soleh. Sekarang kita tadi itu orang kanan namanya Jad dan Asyur. Berapa anaknya? 6, yang kedua 8, tambah 10. Rahim pun hamil. Tapi tak risau dia apa? Tak risau dia kasih budaknya ini. Tadi kan dia kasih katanya dia punya anak kan? Rupanya hamil tak Rahim dari anak yang paling ganteng. Siapa namanya? Yusuf. Di sini tak Yusuf. Kenapa Yusuf itu ganteng? Karena ibunya cantik. Nah, lalu kemudian lahirlah anak yang terakhir, namanya Bunyamin atau Bunyamin. Saat lahirnya Bunyamin ini Rahim meninggal. Itulah sebabnya mengapa Yakub begitu sayang dengan Yusuf dan Bunyamin. Itu sebabnya. Ini bukan alasan Nabi Yakub sayang kepada Bunyamin dan Yusuf. 12 anak ini Bapak Ibu disebutkan di Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. Wa qata'nahum bisnatayn asara asbaqan umama. Bani Israil itu kami bagi mereka kepada 12 kabilah. 12, 2, 6, 8, 10, 12. 12 anak ini disebut dengan Bani. Anak-anak siapa? Anak-anak Israel. Anak-anak Israel, anak-anak Yakub alaihi salam. Dari 12 inilah berkembang biak menjadi kabilah-kabilah dan suku-suku. Mereka sebelumnya tinggal di Haran. Lalu kemudian Yakub minta izin ke mertuanya, bapak-bapak tadi. Ya, saya mau balik ke Palestina lagi. Ke Baitul Maqdis Palestina. Boleh tak? Karena di sana masih ada kerabat-kerabat. Kerabat kesehatan masih di sana. Lalu kemudian karena ayahnya boleh baliknya pokoknya anak-anak yang tinggal di Palestina. Di situ mereka berkembang bertumbuh kembang, semakin banyak.
Nah, terjadi sebuah tragedi di mana abang-abangnya ini mulai tidak suka kepada Yusuf. Gimana ini ceritanya, Pak? Di sini Yahudi belum muncul nih, Pak. Tapi Yahudi itu jauh ke bawah. Yang mana nanti, tengok saja sudah Yusuf, yang mana nanti Ruben, Samuel, dan Yahuda bersepakat untuk menghabisi Yusuf. Mereka bertiga saja bersepakat. Rayu ayahnya, bolehlah kami bawa adik kami ini ke hutan untuk kata ayahnya itu jangan. Adik kami ini yang dimakan serigala dan seterusnya. Kami jangan nanti ayah. Kemudian kata mereka, kami jangan janji kami. Rupanya bawa angka adik ini di sana mereka bersepakat. Ada mengatakan persoalan mengatakan, bunuh Yusuf. Kata yang lain, jangan bunuh. Awal tahu video yang tertunjuk. Bagaimana kalau kita buang saja dia ke sumur atau ke hutan atau ke tempat mana? Atau nanti diambil oleh yang pakai tumpah masalah di gunung familin, atau nanti dia dikutip oleh kabilah dagang yang menyebabkan dia jauh dari kita ini. Tujuan mereka adalah bagaimana Yakub tidak memberikan perhatian lebih kepada Yusuf dan Bunyamin. Agar kasih sayang Yakub merata kepada anak-anaknya. Akhirnya Yusuf pun diceburkan ke sumur dan diambil oleh kabilah dagang yang berangkat ke Mesir.